Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar Bootstrap versi 5-nya ya. Oke, teman-teman, seperti biasa apabila teman-teman mau source code latihan tentang Bootstrap ini, silahkan teman-teman kunjungi ke GitHub saya di github.com/kikiagustin. Oke, seperti biasa ke repository lalu ke belajar Bootstrap. Oke, kemarin kita telah belajar tentang list ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang POM ya yang ada di Bootstrap versi 5. Oke, langsung saja teman-teman, saya buka text editornya. Lalu dibuka, terus saya sudah buka juga di browser ya. Sekarang kita akan belajar tentang POM dan input. Oke, untuk elemen POM yang pertama yaitu ada POM biasa ya. Oke, saya jelasin dulu ya teman-teman. Untuk membuat POM di Bootstrap itu sama aja kayak yang ada di HTML. Teman-teman tinggal buat aja tag input, terus tipenya bisa teks, bisa email, bisa password, bisa date juga. Itu formatnya banyak, nanti saya akan jelasin satu-satu. Intinya teman-teman tinggal tulis ini tag input, lalu tipenya misalkan teks. Lalu kalau kita save ini sudah menjadi text input ya teman-teman. POM input, maaf. Nah ini maka hasilnya seperti ini. Ini adalah input yang tidak menggunakan kelas Bootstrap sama sekali. Hasilnya maka seperti ini. Kalau mau membuat dengan kelas Bootstrap, teman-teman tinggal tambahkan di sininya yaitu pertama-tama bungkus dulu dengan div yang kasih kelas namanya POM group. Lalu teman-teman buat tag input dan kasih kelas namanya from control ya. Nah itu. Ini untuk inputnya. Lalu untuk ininya, si nama ini, teman-teman bisa tulisin tag labels ya. Text label, lalu kasih kelas yang namanya kelas form label. Gitu ya teman-teman. Yang ini saya hapus lagi aja. Itu untuk yang pertama. Ini untuk yang tipenya teks. Lalu yang kedua itu ada tipenya email. Nah, kalau ini biasanya kan oke teman-teman ada yang lupa. Untuk membuat form itu ya, pertama-tama kita harus bungkus dulu dengan tag form dulu. Lalu saya tag penutupnya ada di bawah. Ini wajib banget teman-teman. Karena kalau tidak menggunakan tag ini, ketika kita membuat sebuah form maka tidak akan berhasil ya. Ini actionnya biasanya diarahin ke file mana. Lalu kalau teman-teman yang sudah belajar tentang PHP misalkan di sini diisinya dengan metodenya bisa get, bisa post, tapi biasanya kan post. Itu untuk metodenya. Ini untuk pengenalan aja ya. Nanti itu mah belajarnya di bahasa pemrograman. Kayak ini untuk yang tipenya email sama aja seperti ini, hanya si tipenya diganti jadi email. Nah, nanti kalau sudah ngisi, terus tipenya bukan email, biasanya ini akan ada alert bahwa si form ini harus menggunakan format email, teman-teman ya gitu. Itu untuk email. Terus yang ketiga itu ada password. Kalau password itu kita tinggal ganti tipenya menjadi password itu. Lalu kalau kita nulis sesuatu di sini maka ini tidak akan kelihatan teks yang kita tulis itu untuk password. Oke. Yang selanjutnya teman-teman ada form tapi yang formatnya read only. Biasanya kalau kita ngisi data ya, terus datanya ada data misalkan data nick, maka kan itu akan fix ya, tidak bisa diubah-ubah. Dan caranya itu kita tinggal tambahkan di tag input ini, mau di mana aja yang nama ininya read only. Gitu. Kalau kita save, maka hasilnya seperti ini ya. Ini tidak akan bisa diedit sama sekali.
Itu untuk yang read only. Terus yang selanjutnya itu ada checkbox. Kalau checkbox biasanya kita gunakan untuk ketika kita login ya. Ketika kita login, terus misalkan di bawahnya ada tulisan ingat saya. Nah, itu biasanya menggunakan checkbox, teman-teman. Untuk membuat checkbox sama aja, kita harus bungkus dulu dengan tag div, lalu kasih kelas yang nama kelasnya yaitu form check. Nah, form check ini lalu buat tag inputnya, lalu kasih kelas yang nama kelasnya form check input, dan tentunya tipenya checkbox ya. Nah, yang ini kebalik teman-teman. Kalau yang input biasa itu ada labelnya itu di atas. Kalau checkbox, nah ini si labelnya itu ada di bawah inputnya. Gitu ya teman-teman. Jadi codingan untuk membuat checkbox itu seperti ini. Oke, itu untuk checkbox. Terus yang selanjutnya itu ada radio button, di mana kita harus memilih salah satu ya. Misalkan di sini ada dua pilihan yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka kita harus pilih salah satunya, tidak boleh milih dua-duanya. Kalau checkbox kan meskipun ada beberapa pilihan, kita bisa pilih semuanya, tetapi kalau radio button kita harus pilih salah satu. Oke, caranya sama, kita harus bungkus dulu dengan tag div, terus kasih kelas yang nama kelasnya form check, lalu kita buat tag input lagi yang tentunya nama tipenya adalah radio, lalu kelasnya form check input. Oke, seperti yang checkbox si labelnya ada di bawah. Lalu sama aja ya untuk si radio button yang keduanya. Nah, kalau mau membuat sebuah radio button, ingat nih teman-teman, teman-teman si name-nya harus sama. Kalau beda, ini tidak akan jalan. Contohnya saya yang ini ya, yang jenis kelamin ini saya ganti satu jadi jenis ukuran misalkan. Maka ini kita bisa pilih dua-duanya. Tuh. Ini kita tidak boleh ya ada pilihan laki-laki dan perempuan, tapi bisa pilih dua-duanya. Jadi si name-nya itu harus sama antara yang radio bottom yang pertama maupun radio bottom yang kedua. Ini kita balikin lagi menjadi jenis kelamin. Oke, kalau teman-teman mau si si pilihannya ada di potnya, maka teman-teman tinggal tambahkan checked aja ya di tag inputnya. Ini saya tidak ada yang menggunakan checked, maka ini tidak ada yang dipilih. Tetapi kalau kita kasih checked satu, checked, maka ini akan ada defaultnya. Itu untuk checked ya teman-teman. Oke. Terus yang selanjutnya untuk checkbox juga teman-teman. Kalau teman-teman mau defaultnya di checklist, tinggal tambahkan checked aja di inputnya. Saya tambahkan checked di sini. Kalau kita save lalu kita refresh, maka ini kok gak ada ya? Bentar. Ini salah. Harusnya ini nih yang checkbox. Checked. Kita save lalu kita refresh, maka defaultnya sudah di checklist. Itu untuk checkbox dan radio button. Lalu yang selanjutnya itu ada form select ya. Kalau select ini biasanya digunakan untuk memilih sesuatu ya. Tentunya harus milih salah satu. Untuk membuatnya simple aja teman-teman. Kita buat text select, lalu kasih kelas yang nama kelasnya form select. Lalu untuk pilihannya kita buat option. Nah, ini untuk judulnya aja, ini tidak perlu menggunakan value, tetapi untuk yang selanjutnya atau si pilihannya wajib menggunakan value karena yang akan kita ambil itu bukan yang ada di sininya teman-teman, tetapi yang ada di value-nya. Kalau di sininya ditulisnya teknik informatika, tetapi di sininya misalkan ditulis teknik fisika, maka yang akan diambil ke database adalah si value yang ini. Ini untuk yang
select. Jadi harus yang benar-benar nilainya itu adalah yang di value-nya ya teman-teman. Itu untuk select, lalu ada text area. Kalau text area ini digunakan untuk ketika kita menulis yang panjang ya. Caranya kita tinggal tulis tag area, lalu nama kelasnya sama from control. Lalu kalau lebarnya mau disesuaikan, kita tinggal ubah aja row-nya teman-teman. Misalkan mau agak lebar, kita tinggal tulis 5, lalu kita save dan kita refresh, maka si text area-nya akan menjadi besar. Itu untuk text area. Lalu yang selanjutnya itu ada untuk memilih file. Jadi kalau kita klik akan mengarahkan ke file ya. Caranya sama aja seperti yang form biasa, tetapi si tipenya file ya teman-teman. Itu untuk file. Terus yang selanjutnya ini ada color picker. Kalau color picker ini hanya ada di Bootstrap 5 kalau nggak salah. Kalau di Bootstrap 4 belum ada kalau nggak salah ya teman-teman. Caranya teman-teman tinggal buat ini seperti ini. Yang namanya input, terus tipenya color, yang nama kelasnya sama from control, terus from control color ditambahin ya teman-teman. Lalu ini ID-nya mah sama aja. Terus value-nya nih. Ini kalau value itu si warna yang muncul terlebih dahulu. Kalau kita ganti si value-nya, misalkan jadi bebas aja ya. Kita save, lalu kita refresh, maka warnanya akan jadi berubah ya. Kalau mau jadi warna merah itu apa ya heksanya? Saya lupa lagi. Misalkan FFF itu warna putih, maka defaultnya warna sorry. Nah, gini teman-teman. Nah, ini warna putih. Kalau mau warna hitam itu 00000 gini. Ini warna hitam. Terus kita bisa pilih. Lalu yang uniknya lagi kita bisa tentukan. Misalkan kita butuh heksanya. Ini ada heksanya ya teman-teman. Ini dengan hanya membuat tag input, terus tipenya color, dan kasih kelas seperti ini, kita sudah bisa membuat color picker yang keren seperti ini. Kalau membuat manual ini lama banget teman-teman. Gitu. Itu untuk color picker. Terus yang selanjutnya ada ranks. Ini untuk membuatnya sama. Teman-teman buat tag input, tipenya rank, dan kelasnya form rank. Lalu untuk ininya minimalnya angka berapa dan maksimalnya angka berapa. Misalkan kalau saya ubah maxnya menjadi 5, maka kalau kita refresh ini startnya jadi di sini. Gitu ya teman-teman. Itu untuk color picker. Terus yang selanjutnya itu ada validasi. Kalau validasi ini biasanya ketika kita menginput sebuah data atau mengisikan sebuah data, terus data yang kita masukkan itu salah. Nah, caranya kita harus menggunakan validasi. Kalau validasinya benar, teman-teman ini akan menjadi warna hijau ya. Caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa buat tag input seperti biasa kayak yang tadi ya, kayak yang di atas. Terus tinggal tambahkan kelas isValid. Ini nih, hanya menambahkan kelas isValid aja. Kalau kita hapus isValidnya maka ini jadi form biasa lagi. Kalau kita tambahkan lagi isValidnya maka ininya akan menjadi kok is invalid. Is valid. Gini, kita save. Nah, ini jadi warna hijau. Kalau yang merah ini sama aja. Kita tinggal tambahkan kelas is invalid di tag inputnya, teman-teman. Oke, itu untuk materi terakhir ya. Oke, ada satu lagi teman-teman untuk form input ini ada yang kurang ya. Kita belum buat yang number dan date. Kalau cara buatnya sama aja sih kayak yang biasa. Kita tinggal ganti saja tipenya. Kalau number itu number, lalu kita save, kita refresh, maka kalau kita ketikkan angka
mengetikkan huruf di sini, maka ini tidak akan muncul. Tapi kalau ketikkan angka, maka akan muncul angkanya. Terus yang terakhir itu ada date, teman-teman ya. Date. Nah, ini kalau date ini akan otomatis menjadi seperti ini. Itu untuk yang date. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian aja dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit. Tetap belajar dan jangan lupa bahagia.